Makam Belanda yang dibersihkan tempo lalu sekarang sudah mulai rungkut lagi seperti ini ya. Ini adalah warga Belanda keturunan dari Manado. Beberapa saat lalu sudah saya bersihkan bersama dengan Bandi. Dan marmer dari makam ini ada di sebelah sini sahabat semua. Fasad ornamen dari makam Belanda ini masih sangat utuh sekali, seolah-olah tidak ada yang cacat ya. Namun kondisinya sekarang ini seperti ini. Dan konon di sini katanya angker ya sahabat semua. Di dekat makam Belanda ini banyak sekali makam-makam Tionghoa atau Bongpai yang kondisinya juga sudah sangat memprihatinkan seperti ini. Ditumbuhi oleh tanaman-tanaman yang sudah sangat lebat. Namun di sini ada yang masih bersih sahabat semua. Di makam Cina atau Bongpai ini bentuknya sangat sederhana. Dan makam ini dirawat oleh Om Udin. Om Udin merawat makam ini Om? Betul Pak, ini lagi membersihkan makam. Lagi membersihkan makam. Ya, sebetulnya makam ini ya kondisinya bersih terus ya. Cuman tiap hari saya kontrol, saya survei. Karena memang makam ini harus selalu terjaga kebersihannya ataupun dirawat. Jadi untuk 1-2 makam ini bersih di antara makam-makam yang lain. Khususnya di lokasi sebelah sini. Karena memang dari keluarga sudah pesan bahwa tolong makam dirawat atau dibersihkan terus. Jadi dalam tiap harinya saya membersihkan terus. Atau saya survei, barangkali ada rumput atau buangan-buangan kotoran dari belakang. Tetap saya survei terus tiap harinya biar bersih. Sebentar Om, oh ada buangan kotoran dari belakang, maksudnya buangan kotoran dari mana Om? Buang sampah sembarangan gitu Om? Ya betul kan, ini kan sebelah samping tembok ini kan perumahan. Kadang suatu saat ada yang membuang sampah sembarangan ataupun rumput atau segala macam. Maka dari itu tiap harinya saya kontrol makam ini. Barangkali ada sampah-sampah sekitar makam yang sudah bersih ini. Oh gitu. Iya, jadi ini makam 1-2. Ini makam saya bersihkan terus tiap harinya. Bisa dilihat perbedaannya antara makam yang satu dengan sebelah sana. Oh, berbeda sekali ya sahabat semua. Namun di sini saya melihat ada yang bolong ya. Ini makamnya ada yang bolong di tengah-tengah ini. Fasadnya itu berlubang. Namun saya nggak bawa senter ya. Kita lihat aja dari sini. Ini kok bisa berlubang seperti ini? Kenapa Om? Jadi ini dulunya itu nggak berlubang ya. Ini memang makam dulunya rapat. Tapi setelah kena hujan, kena panas, akhirnya pasangan batu batanya itu amblas ke bawah dan membentuk sebuah lubang. Ya karena memang makam ini bangunannya nggak terlalu mewah ya, sangat sederhana. Tapi dari pihak keluarga intinya itu adalah kebersihan makam itu sendiri. Kebersihan. Iya, kebersihan selalu terjaga walaupun makamnya sederhana tapi tetap bersih. Itu yang penting dari pihak keluarga. Gitu ya. Ya, jadi bukan makam yang besar tapi rungkut, tapi makam sederhana bersih. Nah ini Om, ini kan makam notabene katanya sih ya angker ya, makam Belanda ini yang ada di samping ini. Dan di belakangnya itu banyak sekali rumput. Ini makam Tionghoa atau makam Belanda Om? Ini ada makam Jawa, ada makam Tionghoa. Campur? Campur, jadi sebelah samping persis itu makam orang Jawa juga. Tapi sebelah sananya itu Tionghoa. Oh, sebelah sana Tionghoa. Iya, yang terlihat sangat rumput itu Tionghoa. Memang ya berbulan-bulan pada waktu tertentu saja dia itu ke makam. Jadi nggak dalam tiap bulan, makanya keadaannya begini. Dan pihak keluarga pun mungkin belum mengetahui kalau di pemakaman Kerkop ini ada yang makamnya bisa dirawat atau dibersihkan terus. Gitu. Coba Om dilihat Om. Barangkali keluarga melihat video ini kan, oh jadi teringat gitu ya bahwa ada ahli kubur yang dimakamkan di sini. Gimana Om? Tapi lewatnya nggak apa-apa, lewatnya mana aja terserah Om. Yang penting bisa jalan ke sana. Kita mau melihat sahabat semua karena notabene sudah rungkut sekali seperti ini ya. Takutnya barangkali ada ular. Barangkali ada ular Om. Iya, soalnya rungkut sih. Tuh. Coba. Jalannya aja susah nih. Wow. Ini berdekatan sekali dengan makam Belanda ya Om. Jadi begini. Nah ini salah satu contoh makam
yang jarang dibersihkan, akhirnya keadaannya begini. Rungkut seperti ini. Dan nantinya makam itu perlahan-lahan itu menjadi rusak, retak karena akar benalu ini merambat masuk ke dalam makam itu sendiri sehingga makamnya retak. Berbeda dengan makam ini. Pak Yudi Kristanto itu makamnya kan bersih terus. Nah, jadi kerusakan sekecil apapun itu lambat, berbeda dengan makam yang tidak dibersihkan. Gitu ya. Lagi pula nanti bisa untuk sarang ular. Nah gitu ya, itu bahaya sekali ya Om. Bahaya, makanya tolonglah dari pihak keluarga yang punya pemakaman di makam Kerkop selalu dikunjungi. Atau kalau bisa ya menyuruh dari saya sendiri ke petugas kebersihan makam untuk merawat. Gitu ya. Coba dibuka dulu aja Om, barangkali ada yang melihat gitu ya dari keluarga gitu. Ini jalannya susah ini. Jalannya susah sahabat semua. Namun ini katanya sih fasad ornamennya masih utuh ya dari bongpai ini. Yang saya takutkan cuma ya itu tadi ya. Barangkali ada loer kayak gitu ya. Nah itu makamnya itu. Nah itu juga makamnya masih utuh gitu. Ini makam juga, tapi ya untuk jalan saya susah. Buat jalan saya susah. Makanya saya takutnya nanti barangkali ada binatang liar ya, terutama ular itu ada loh di bawah sini. Itu makam Tionghoa ya. Itu dinaikin bisa nggak Om? Dilihat di tulisannya sana Om. Naik ke atas bongnya. Lewatnya muter. Muter ya? Nggak bisa lihat sini langsung Om? Nggak bisa lihat sini ya? Bisa, tapi kan lama ini dan berbahaya ini. Nah seperti ini sahabat semua, kondisi dari makam Tionghoa yang tidak terawat ya. Bongpai ini tidak terawat. Nah kita lihat ke sana ya. Nah ini. Wah ini airnya nyampe juga ya. Ini sahabat semua, dibuka aja tulisannya Om. Wow, ini dimakamkan pada tahun 2011 ya, belum lama banget ya Om. 2011 ya. Atas nama Elisa Tanujaya. Ini masih utuh sekali bongnya ya Om. Ya justru itu, ini makam memang termasuk baru juga ya. Tapi keadaan kondisinya kan terbengkalai penuh dengan semak belukar. Jadi keadaannya sangat menyedihkan loh kalau dipandang mata itu. Iya. Ya karena itu dari pihak keluarga sendiri tidak mau untuk merawat atau menjaga atau menitipkan pada petugas kebersihan makam Kerkop ini. Sebenarnya gini Om, kalau untuk bulan-bulanannya dari keluarga ahli kubur yang ada di sini itu ngasih uang kasih ke Om Udin enggak sih Om? Ya untuk makam-makam yang bersih terus ya atau selalu dibersihkan tetap ngasih uang gitu ya, per bulannya ngasih uang. Berbeda dengan makam yang seperti contohnya ini sama sekali nggak ada apa namanya itu ngasih uang bulanan. Gimana saya mau membersihkan gitu ya? Iya, terkecuali dari pihak keluarga sendiri itu menyuruh tolong dibersihkan terus, nah baru saya bersihkan. Oke, dan gini sahabat semua, ini adalah makam yang masih utuh ya, makam Tionghoa yang masih utuh, namun keadaannya seperti ini. Banyak sekali ditumbuhi oleh tanaman-tanaman liar yang berdekatan dengan makam Belanda yang ada di sebelah sana sahabat semua. Dan ini sangat sayang sekali ya kalau tidak dirapikan lagi. Dan di sebelah dari makam Elisa Tanujaya ini juga ada makam. Ini juga makamnya makam Tionghoa juga Om? Tionghoa. Coba Om atasnya Om, seperti apa Om? Barangkali ada yang tahu ya tentang makam ini, karena ini masih utuh ya, namun jarang sekali dibersihkan dari pihak keluarga. Wah, tebel ya, tebel sekali dan gatel sahabat semua. Banyak ini rawenya. Banyak rawenya. Kalau kita lihat dari sini kan kelihatan banget itu makamnya sudah sangat rungkut ya, seperti ini. Wow. Di sebelahnya juga ini ada makam yang rungkut juga. Ini ada di sebelah utara pojok tembok ya, berbatasan langsung dengan perumahan warga. Sangat rungkut sekali ya, dan ini sayang sekali dari pihak keluarga belum kesini, mungkin lama ya karena kesibukan kerja atau apa, jadi makam ini agak kayak terbengkalai gitu ya. Beda dengan makam yang dirawat yang ada di sebelah sini. Ini perawatannya Om Udin sehari berapa kali Om?
Untuk tiap harinya itu ya kadang 1 kali juga bisa 2 kali. Yang penting lihat kondisi apakah itu ada kotoran, kadang angin ya, angin juga bisa membawa kotoran, atau dari luar makam juga bisa. Dan itu belakang gimana itu, coret-coret tembok seperti itu? Itu sih anak-anak ya, memang anak-anaknya pas liburan sekolah mungkin coret-coret tembok itu, jadi keadaannya begini. Wah, harusnya jangan ya, karena ini kan tempat peristirahatan dan semua orang nantinya juga akan beristirahat di tanah ya Om. Ya, jangan melakukan coret-coret kayak gini lah, terutama untuk anak-anak muda ya. Namanya juga anak-anak ya. Yang penting saya kan kerja di sini sebagai petugas kebersihan makam. Jadi tiap harinya itu membersihkan makam karena pesan dari pihak keluarganya. Gitu. Ya, jadi barangkali penonton dimanapun Anda berada yang punya makam yang dimakamkan di makam Kerkop ini bisa membersihkan atau menyuruh petugas kebersihan makam di makam Kerkop ini. Oke, harapan Umudin untuk keluarga-keluarga dari terutama Tionghoa yang ada di sini, yang keluarganya dimakamkan di sini gimana Om? Ya, saya pengennya sih ya untuk kedepannya itu biar makam Kerkop ini bersih semua, rapi, untuk jalan pun enak. Jadi biar seperti taman gitu loh, pemakaman tapi seperti taman. Bersih asri itu yang saya inginkan. Jangan beberapa bulan sekali ke makam atau setahun sekali ke makam, itu kejadiannya kan banyak. Akhirnya makam itu rusak, rungkut, buat jalan pun susah. Gitu ya Om. Iya. Nah, untuk sekarang kan di sini udah padat Om pemakamannya. Kalau misalnya ada yang meninggal lagi dipindahkan ke makam di Arum Indah, menurut Om Udin bagaimana? Ya, itu memang sih keadaan makam di pemakaman Kerkop ini memang sudah penuh ya. Jadi pihak Pemda sendiri sudah menyiapkan lahan di pemakaman Arum Indah atau Sleret. Karena keterbatasan lahan di pemakaman Kerkop ini memang sudah sangat terbatas. Memang sih sudah berjalan ya di makam Sleret itu berjalan. Soalnya di sana kan lahan kosong, sedangkan di sini kan nggak ada sama sekali ya. Apa boleh buat di empet-empetan lah gitu lah. Empet-empetan ya. Oke, iya. Sahabat semua. Itu pesan dari Om Udin ya, petugas kebersihan dari makam Kerkop Tegal ini. Makam Tionghoa yang ada di sebelah utara dari makam Kerkop ini kondisinya sangat memprihatinkan seperti ini. Padahal fasad dari makam-makam ini bongpainya itu masih utuh sahabat semua. Mungkin keluarga masih sibuk ya, jadi jarang sekali untuk berkunjung ke tempat ini untuk berziarah di makam keluarganya. Oke sahabat semua, semoga tayangan ini bermanfaat buat kita bersama. Wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Rahayu.